Selanjutnya kita berlanjut ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kang Muhammad Siddiq Handayana. Apakah sudah ada? Kepada yang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang mempersilahkan saya. Saya di sini izin untuk membacakan surat An-Nazi'at ayat 1 sampai ayat 5. Bentar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najiati gharqa wan nasitati nasqa was-sabihati sabaha was-sabiqati sabqa fal-mudabbiratil amra. Shadaqallahul adzim. Ya, terima kasih kepada Kang Muhammad Siddiq Handayana yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Mudah-mudahan menambah keberkahan untuk kegiatan Roadshow kali ini. Kemudian acara selanjutnya yaitu sambutan dari Asisten Manajer BMKA Salman ITB, Kang Romi Sangaji. Apakah sudah hadir, Kang? Hadir, Dila. Ayo, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dila, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah, baik. Dila, gimana Alhamdulillah. kabarnya sekarang? Alhamdulillah. Mangga, Kang. Oke, ya terima kasih ya Dila atas kesempatannya dan juga teman-teman dari Inovator Muda Nusantara, beasiswa Inovator Muda Nusantara. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang udah menyediakan waktu ya, mau meluangkan waktu untuk hadir dalam kegiatan roadshow beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Ya mungkin karena ini topiknya sambutan ya, jadi saya buka dengan ucapan selamat datang. Ya saya ucapkan selamat teman-teman semua ya, selamat datang di agenda roadshow ini. Mungkin ada beberapa hal yang ingin aku sedikit sampaikan ya di pembukaan ini. Berkaitan tentang si beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Jadi teman-teman semua ya, sebagaimana yang mungkin kita juga sudah pahami bersama, kita nggak bisa memungkiri bahwa sebenarnya dunia yang sedang kita tempati saat ini ya, bumi, Earth, wah. Dan mungkin terutamanya di negara kita tercinta, di negara Indonesia, itu selalu ada sesuatu yang memang itu perlu diselesaikan oleh manusia ya. Entah itu ada berbagai macam hal yang terjadi di negara kita, di lingkungan sekitar kita, bahkan di dunia ini. Dan kita dan Masjid Salman ITB sebagai salah satu masjid yang mana ingin menjadi masjid yang bisa menyampaikan pesan kepada seluruh dunia bahwa sebenarnya agama Islam itu bukanlah agama yang hanya bersifat ritual saja. Agama yang tidak hanya mengandung unsur-unsur ritualistik dan sebagainya ya, tapi agama Islam adalah merupakan agama yang memiliki semangat spiritual, yang mana di sini Masjid Salman ingin menyampaikan ya bahwa kita sebagai umat yang taat beragama pun memiliki kesempatan dan memiliki peran yang besar dalam membangun dunia ini juga. Salah satunya adalah dengan inovasi. Yang mana kalau misalnya kita ngebahas inovasi itu akan sangat berkaitan dengan permasalahan yang sedang terjadi dan bagaimana caranya kita bisa membuat suatu hal yang baru sehingga sesuatu hal itu bisa digunakan oleh banyak orang dan bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nah, sehingga beasiswa Inovator Muda ini muncul. Kita sebagai seorang Muslim itu bukan hanya dicitrakan ya sebagai orang-orang yang taat dalam melaksanakan sholat, taat dalam tadarus Al-Quran dan menghafal Al-Quran juga ya misalnya. Tapi juga ketika orang-orang melihat
Muslim, orang-orang melihat masjid, mereka bukan hanya membayangkan sebagai tempat-tempat orang-orang untuk melakukan sesuatu hal yang ritualistik, tapi juga mereka melihat bahwa di sanalah tempat peradaban itu dibentuk, di sanalah tempat pembangunan itu muncul, di sanalah tempat banyak anak-anak muda yang naik ke atas panggung dalam proses pembentukan peradaban dunia. Nah, dan harapannya ke depannya ya, dengan adanya program beasiswa inovator muda Nusantara ini, kita bisa ikut turut berkontribusi kepada dunia dalam proses membangun dunia yang lebih baik ke depannya. Tentu bersama dengan berbagai macam organisasi-organisasi lain juga ya, baik itu organisasi dengan latar belakang agama yang sama, bahkan dengan organisasi-organisasi dengan latar belakang agama yang berbeda juga gitu ya. Karena memang beasiswa inovator muda ini diinisiasi dari lembaga kemasjidan yang harapannya bisa memperlihatkan kepada dunia bahwa sebenarnya masjid bukan hanya sebagai tempat-tempat orang-orang dalam melakukan ibadah-ibadah yang bersifat ritual aja, tapi justru ibadah-ibadah itu benar-benar terejawantahkan terhadap suatu aksi nyata dalam proses pembangunan berbangsa, bernegara, dan berdunia mungkin ya. Kayak gitu. Tapi nanti terkait beasiswa inovator muda ini seperti apa, dan mudah-mudahan bisa lebih bagaimana, dan mungkin bisa menjadi salah satu sarana buat teman-teman semua di sini untuk bisa ikut turut serta bergabung dalam barisan dalam proses pembangunan peradaban dan proses pembangunan dunia itu. Oke, mungkin gitu aja dari aku. Sedikit sambutannya, aku ucapkan selamat datang kembali lagi kepada seluruh teman-teman semua yang ada di sini. Saya cukupkan mungkin segitu aja. Mohon maaf kalau ada beberapa salah kata yang aku sampaikan. Terima kasih kepada Dila. Terima kasih Kak Romi untuk sambutannya. Ya Masya Allah sekali ya. Terkait masjid itu bukan hanya sekedar tempat peribadahan saja, tapi sebagai kita harus menjadi pembangun negara dan bangsa seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu bagi teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya, dipersilahkan sekali ya untuk mengaktifkan kameranya, karena insya Allah setelah ini kita akan memulai agenda inti pada roadshow pembinaan roadshow beasiswa inovator muda ini, yang insya Allah akan ada pemateri 1, yaitu Teh Windy Widya Rastika. Apakah Teh Windy sudah hadir? Sudah, Teh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Teh Windy ini merupakan penerima beasiswa Bank Indonesia 2021, juga Duta Inspirasi Nasional untuk Provinsi Riau 2022, kemudian juara 1 KDMI FH Unisri 2022. Betul, Teh? Betul, Teh. Terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Bagaimana kabarnya, Teh? Alhamdulillah baik. Semoga semua yang ada juga dalam keadaan baik ya. Amin. Sekarang posisinya lagi di mana, Teh? Lagi di Riau, ini lagi pulang. Wah, jauh sekali ya. Iya. Saya di Jawa Barat. Beda pulau ya. Ya, sudah siap, Teh? Teh Windy? Insya Allah siap, Teh. Oke, diperkenankan kepada operator. Apakah sudah ada? Nah, mangga kepada Teh Windy disilahkan, Teh. Waktunya, oh iya, mohon maaf, izin mengingatkan ya, Teh. Untuk waktu pemaparannya 10 menit terlebih dulu. Nanti sisanya kita tanya jawab. Oke, mangga, Teh. Oke, terima kasih Teh Dila ya untuk kesempatannya dan juga sudah menyambut dengan sangat baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ini mengawali
sesi diskusi ataupun sharing ini mengenai beasiswa Indonesia. Windy ingin bersyukur dulu, alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini walaupun secara online. Harapannya tidak mengurangi esensi daripada kegiatan kita untuk menebar kebermanfaatan. Dan juga terima kasih kepada pihak BMKA Salman ITB yang bekerja sama dengan UKM Murid serta beasiswa inovator muda yang memberikan kesempatan untuk sharing-sharing nih mengenai beasiswa Bank Indonesia yang diketahui. Dan juga di sini mungkin karena waktu kita terbatas ya 10 menit, ini akan memperkenalkan secara singkat dulu nih mengenai beasiswa Bank Indonesia. Apa sih beasiswa Bank Indonesia itu gitu ya? Nah, beasiswa Bank Indonesia itu merupakan salah satu program untuk memajukan pendidikan Indonesia dengan memberikan beasiswa bagi para mahasiswa S1 di PTN dan PTS serta pelajar SMK terpilih. Jadi beasiswa Bank Indonesia ini sebenarnya Bank Indonesia itu melakukan mitra ataupun kerjasama dengan berbagai PTN dan juga PTS. Jadi memang tidak seluruh PTN dan PTS bisa menerima beasiswa Bank Indonesia, hanya perguruan tinggi ataupun PTN ataupun PTS yang bermitra atau bekerjasama dengan Bank Indonesia itu sendiri. Dan juga beasiswa Bank Indonesia ini terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada yang reguler dan juga ada yang unggulan. Nah, kebetulan Windy karena UNSI bermitra dengan Bank Indonesia ini untuk program reguler, jadi Windy merupakan salah satu penerima beasiswa Bank Indonesia untuk program reguler di tahun 2021. Nah, selanjutnya di sini Windy bakal spill nih benefit apa yang kita dapat dari beasiswa Indonesia itu sendiri. Jadi ini ada 4 benefit utama ya yang bisa Windy share ke teman-teman. Yang pertama tentunya kita mendapatkan biaya pendidikan. Nah, untuk biaya pendidikan ini kita diberikan bantuan secara finansial yaitu sebesar 1 juta per bulannya, dan kita diberikan bantuan ini selama 12 bulan. Jadi memang alhamdulillah yang diberikan oleh Bank Indonesia ini cukup besar ya untuk menunjang perkuliahan kita ataupun kegiatan-kegiatan kampus yang akan kita laksanakan. Terus yang kedua, kita bisa meningkatkan kapasitas diri dan juga skill organisasi. Karena setelah kita menerima beasiswa Bank Indonesia ini, kita nggak cuma mendapatkan bantuan pendidikan aja nih dari segi finansial ya, tapi kita juga bergabung ke dalam komunitas yang disebut dengan Genbi. Mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar ataupun familiar dengan sebutan Genbi atau Generasi Baru Indonesia, yang merupakan komunitas penerima beasiswa Bank Indonesia yang mana itu berfokus pada lingkungan dan juga pada kegiatan sosial. Terus yang ketiga ini kita bisa mendapatkan relasi dari Generasi Baru Indonesia, karena kalau misalnya kita bergabung di komunitas Genbi ini ya teman-teman, atau dalam kata lain kita menerima beasiswa Bank Indonesia. Kalau Windy sendiri kan ini ada di Genbi Sumsel ya. Nah, Genbi Sumsel itu dia terdiri dari 3 komsat. Jadi ada 3 kampus nih teman-teman. Yang pertama Unsri atau Universitas Sriwijaya, yang kedua ada UIN Raden Fatah Palembang, yang ketiga ada Politeknik Sriwijaya. Jadi relasi ini sebenarnya nggak cuma sama teman-teman Unsri aja, tapi kita juga kenalan nih sama teman-teman UIN dan juga sama teman-teman Poltek. Nah, tidak hanya di lingkup Sumatera Selatan, tapi kita juga kenalan sama Genbi di seluruh Indonesia, karena kita bakal punya kegiatan-kegiatan yang menarik. Ini mungkin bisa kita next ke pengalaman ya di sini. Contoh kegiatannya ada leadership lecture. Kita bakal ketemu sama teman-teman Genbi di seluruh Indonesia. Sebenarnya ini kegiatannya offline ya, karena kemarin ada pandemi, jadi dilaksanakan secara online. Ini kita dibentuk tim oleh pihak Genbi-nya. Jadi Windy kemarin itu berkesempatan untuk gabung sama teman-teman Genbi dari Kalimantan, Genbi Jember, dan juga Genbi Sumbar. Nah, kita kenalan dan di situ juga ada grupnya, kurang lebih ada 5.000-an mahasiswi, dan juga kita kenalan tentunya tidak hanya dengan orang-orang yang seprovinsi dengan kita, tapi juga dengan teman-teman dari provinsi lain gitu. Tentunya kalau semakin banyak relasi yang kita dapatkan, insya Allah manfaat yang kita terima ataupun pelajaran dan pengalaman yang kita terima juga lebih banyak gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya rangkaian seleksi nih. Nah, rangkaian seleksi ini sebenarnya mostly seluruh beasiswa di Indonesia itu sama ya tahapannya. Tapi memang ada di beberapa wilayah atau di beberapa provinsi itu ada yang berbeda nih teman-teman. Jadi mungkin ini ada yang Windy share sama teman-teman ini yang Windy alami ya. Yang pertama ini kita bakal melewati seleksi berkas atau administrasi. Jadi kalau di seleksi berkas ya seperti pada umumnya kita diminta untuk mempersiapkan
transkrip, kita diminta untuk mempersiapkan data diri, formulir, dan lain sebagainya. Nah, untuk seleksi berkas di Beasiswa Bank Indonesia ini, poin utamanya ada pada CV atau resume, dan juga pada motivation letter. Jadi, kedua poin ini merupakan poin yang nilainya tuh cukup besar ya, bahkan sangat besar nih dalam pengaruh lulus atau tidaknya kita di seleksi berkas. Di seleksi berkas ini juga dimulai dari seleksi fakultas, lalu ke UNIF, baru ke tingkat Sumatera Selatannya gitu. Jadi ada 3 tahapan. Terus juga yang kedua, ini ada wawancara. Nah, kalau wawancara ini teman-teman di beberapa provinsi ada yang dipisah dengan penunjukan bakat, ya. Apa yang kita miliki nih dari sisi non akademik ya pastinya. Nah, terus kalau di Genbi Sumsel ini, wawancaranya ini digabung sama sesi penunjukan bakat. Jadi di wawancara ini secara umum bisa disampaikan, kita bakal ditanya-tanyain mengenai latar belakang keluarga, latar belakang ekonomi, terus juga secara personal, kelebihan dan kekurangan, pertanyaan-pertanyaan seputar wawancara dan sebagainya. Terus kita juga bakal ditanya pengalaman kita selama kuliah ngapain aja sih gitu. Karena kan memang Beasiswa Bank Indonesia ini dibuka untuk mahasiswa-mahasiswi semester 4 ke atas ya. Jadi kita tuh bakal ditanya-tanyain tuh selama semester 1, semester 2, semester 3 itu kita udah ngapain aja. Entah itu kita bergabung di organisasi, kita ikut pengabdian, kita ikut volunteering, dan lain sebagainya. Terus selain daripada kehidupan kita di kampus dan juga latar belakang segala macam, kita juga ditanya mengenai pengetahuan kita seputar Bank Indonesia. Jadi apa sih Bank Indonesia sebagai bank sentral? Jadi bisa disimpulkan, kita juga dites nih pemahamannya mengenai kebank sentralan. Karena kita juga bakal ketika kita nanti menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, kita bakal jadi endorser komunikasi Bank Indonesia. Nah, selanjutnya ini mungkin yang terakhir ya. Apa spesialnya beasiswa BI? Nah, tadi Windy udah singgung ya, kita bakal jadi endorser komunikasi Bank Indonesia. Jadi menurut Windy itu suatu hal yang spesial banget ya. Kita bisa membantu pemerintah untuk menjadi perpanjang tanganan Bank Indonesia, memperkenalkan kebijakan-kebijakan daripada Bank Indonesia itu sendiri. Karena kalau misalnya kita lihat selebgram atau gimana gitu ya, di endorse itu kan kita memperkenalkan barang, menjual produk dan lain sebagainya. Nah, ketika kita lulus menjadi penerima beasiswa Bank Indonesia, itu kita udah otomatis menjadi endorser komunikasi Bank Indonesia. Jadi kita nih diminta melalui 4 divisi nanti di Genbi, ada divisi lingkungan hidup, divisi pendidikan, divisi kewirausahaan, dan juga divisi kesehatan untuk memperkenalkan kebijakan Bank Indonesia itu apa aja sih, gitu kan? Misalnya yang baru-baru ini hype itu ada KREAS. Terus juga selain daripada itu spesialnya kita nggak cuma dapat dana pendidikan, tapi kita juga diberikan wadah untuk berkembang, berproses, dan juga berprogres ya, untuk meningkatkan kapasitas diri kita, baik itu dari segi kepemimpinan, dari segi pengabdian, bagaimana kita bisa mencurahkan value kita ke masyarakat, dan juga pasti tentunya hal-hal seperti itu kalau misalnya kita bisa ambil hikmahnya, insya Allah kita juga dapat pahala ya dengan kita berkontribusi kepada masyarakat dan juga menebar kebermanfaatan. Barangkali mungkin itu aja nih sedikit yang bisa disampaikan mengenai Bank Indonesia, beasiswa Bank Indonesia maksudnya ini. Barangkali nanti kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya ataupun apa, kita bisa masuk ke sesi 2 atau sesi 3. Terima kasih Teh untuk kesempatannya. Windy akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Windy kembalikan kepada MC. Teman-teman. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Windy. Masya Allah luar biasa sekali ya. Untuk pertanyaan teman-teman nanti ditahan terlebih dahulu. Insya Allah kita akan beranjak kepada pemateri 2, yaitu Teh Intan Wahyuningsih. Beliau merupakan leader project beasiswa inovator muda Nusantara Salman ITB. Kemudian Gold Medalist Macau International Innovation and Invention Expo China. Lalu Bronze Medalist Advanced Innovation Jam Japan. Apakah Teh Intan sudah hadir? Cek, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah. Tadi sempat khawatir nyari Teh Intan, peserta di sini nggak ada. Bagaimana kabarnya Teh? Halo teman-teman, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, kabarnya bagaimana Teh? Sehat?
Alhamdulillah baik. Dan kendala sinyal ya semoga baik juga. Amin, insya Gimana, Allah. gimana, Mudah-mudahan baik ya. Sekarang Sisi lagi di mana Teh? Lagi di rumah. Di rumah. Apakah sedang bersiap-siap prepare? Oh, apa itu? Oh my God. Oke, Teh Intan, apakah sudah siap Teh untuk membawakan materinya? Insya Allah, bismillah. Insya Allah ya. Mangga Teh Intan, disilahkan. Oke, thank you Dila. Uh, Oke, sebelumnya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Wahyuningsi, biasa dipanggil Intan, dari Leader Project ya, beasiswa inovator muda Nusantara, tadi saya Salman ITB gitu. Sebenarnya terima kasih ya, tadi beasiswa Bank Indonesia. Nah, sebenarnya ya teman-teman mohon maaf ya, sepertinya terkendala oleh jaringan. Nah, kebetulan katanya Kak Intan sedang berhalangan karena terkendala jaringan. Insya Allah kita ada pemateri yang lebih kece ya, yaitu Kak Salman. Beliau adalah sebagai Ketua Bidang Marketing Communication, Beasiswa Inovator Muda, dan juga yang telah banyak sekali menorehkan karya-karyanya, menorehkan ide-idenya untuk Beasiswa Inovator Muda ini. Kepada Kang Salman, disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Suara Salman kedengaran jelas, Teh Dila? Ada. Baik, bismillah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Di sini Salman karena berhubung Teh Intan ya, Teh Intan sedang mungkin ada sedikit gangguan jaringan. Nanti insya Allah beliau langsung kembali lagi ke dalam forum ini daripada kesempatan kita ini terbengkalai waktunya. Kan Allah udah berjanji gitu ya. Kalau misalnya kita itu harus memanfaatkan waktu sedemikian rupa gitu. Nah, jadi kita harus manfaatin kebenarannya. Salman itu bagian dari Ketua Bidang Marketing Communication. Artinya memang Salman sedikit banyaknya bisa menjelaskan lah mengenai beasiswa inovator muda Nusantara ini. Jadi di sini udah bergabung ya Kak Windy. Ya, berhubung Kak Windy ini Salman yang mengabarinya, yang komunikasi sebenarnya. Jadi yang mengabarkan komunikasi Kak Windy menjadi pemateri itu Salman. Nah, pada dasarnya karena memang Salman pemain cadangan, ya pemain cadangan ini nggak sehebat pemain inti ya bahasanya. Pemain cadangan ini tidak sehebat pemain inti. Jadi nanti kalau misalnya ada mau bertanya, Sabi ditanya, mudah-mudahan Teh Intan nanti sudah bergabung lagi bersama kita ketika sesi pertanyaan atau sesi sebelum pertanyaan. Baik teman-teman, di sini Salman akan menjelaskan mengenai beasiswa inovator muda Nusantara. Ini adalah proyek yang diinisiasikan oleh tim dari BMK Salman ITB. Baik teman-teman sekalian yang bergabung pada kegiatan pada malam hari ini, sebelum saya menjelaskan mengenai gambaran umum program beasiswa inovator muda Nusantara, ini saya menjelaskan terlebih dahulu. Tadi Kak Windy menjelaskan mengenai beasiswa Bank Indonesia ya, mengenai Bank Indonesia, dan sebelumnya kita sudah jalan-jalan ya bahasanya. Kalau bahasanya anak marketing communication itu roadshow ini jalan-jalan di seluruh Indonesia. Sebelumnya Kak Windy sudah diskusi juga, sudah sharing-sharing juga dengan teman-teman kita yang dari beasiswa Jarum, kemudian dari beasiswa unggulan gitu, yang memang kita mau berkolaborasi dengan para penerima beasiswa, karena itu sebuah prestasi tentunya ya, itu sebuah prestasi yang nggak boleh disembunyi-sembunyikan gitu. Nah, tapi di sini Salman akan mencoba menjelaskan mengenai apa itu sih program beasiswa inovator muda Nusantara. Nah, kalau misalnya pada dasarnya ya, pada umumnya itu beasiswa itu seperti kita ada program gitu. Kemudian nanti ada pembinaan. Ya, pada dasarnya beasiswa inovator muda Nusantara juga seperti itu. Namun ya, program beasiswa inovator muda Nusantara ini itu lebih kepada kita memiliki inovasi atau ide atau gagasan atau produk ya yang memang itu sudah tervalidasi seperti kalau misalnya mahasiswa itu kita mengenal namanya PKM ya teman-teman. Kalau misalnya mahasiswa kita mengenal PKM, kurang lebih ini adalah seminya PKM gitu. Nah, penerima beasiswa, pendaftar beasiswa ini nanti adalah mendaftarkan idenya itu, mendaftarkan produknya itu kepada tim
dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara. Nah, makanya program Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini tujuannya untuk membentuk inovator muda Indonesia yang dapat menciptakan inovasi tepat guna dalam menyelesaikan masalah bangsa. Nah, masalahnya pada saat ini kita hadapi ya, Salman juga hadapi di kampus Salman di Medan, Sumatera Utara. Kita itu mahasiswa selalu dihadapkan dengan perlombaan, banyak perlombaan, bagus untuk menimba kita gitu ya, bagus untuk menambah kapasitas diri kita. Namun setelah perlombaan itu selesai gitu, tidak ada follow up lebih lanjutnya. Padahal salah satu fungsi mahasiswa itu adalah agent of change ya. Nah, jadi bagaimana kita memiliki ide, bagaimana kita memiliki produk yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Sekarang ini banyak sekali ya masalah bangsa yang dapat kita jumpai, bahkan di sekeliling kita saja sudah banyak gitu. Jangan jauh-jauh ya, di sekeliling kita saja sudah banyak. Nah, tapi apa peran kita gitu? Apa peran kita sebagai mahasiswa? Apa peran kita sebagai pemuda untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, makanya itulah tujuan utama dari Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Kita memiliki ide, kita memiliki produk yang bisa menyelesaikan masalah bangsa. Dan ini selaras dengan tujuan dari Masjid Salman ITB ya, yang memang kita ingin menjadikan Islam itu sebagai Islam yang rahmatan lil alamin, yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, bisa menyelesaikan masalah bangsa. Nah, jadi peserta ini akan mendapatkan dukungan berupa program pengembangan kepemimpinan, pengetahuan, keterampilan, mentor, dana, dan potensial investor untuk merealisasikan gagasan mereka dalam menyelesaikan permasalahan SDGs. Nah, jadi ketika sudah nanti mendaftar, teman-teman penerima beasiswa ini tidak hanya tidak hanya dilepas gitu. Ya, kita akan melakukan pembinaan selayaknya beasiswa pada umumnya. Namun pembinaan kita ini itu adalah full online. Pembinaan bagaimana kita bisa mengembangkan ide kita, bagaimana kita bisa, banyak nanti pembinaan-pembinaan yang akan kita berikan. Yang itu pembinaannya akan dilaksanakan dari bulan Juni ya sampai bulan Desember. Jadi itu full online ya teman-teman ya. Itu full online, dan ketika teman-teman menerima beasiswa ini, teman-teman hanya mengikuti kegiatan offline itu ketika pembukaan dan penutupan, ketika opening dan closing. Itu kegiatan offline, dan itu hanya menyita beberapa hari saja. Selanjutnya pembinaan itu akan dilaksanakan selama online. Nah, jadi di dalam pembinaan ini nanti teman-teman, tadi Salman di awal mengatakan bahkan akan ada namanya follow up ya, bahwa kita melihat keresahan-keresahan mahasiswa pada saat ini, pemuda-pemuda saat ini yang ketika ikut perlombaan, ketika dia menang atau kalah, menang atau tidak menang, udah selesai gitu, tidak ada follow up lebih lanjutnya. Nah, kita di sini Beasiswa Inovator Muda Nusantara, kita akan menghadirkan investor teman-teman di akhir. Di akhir kegiatan kita akan menghadirkan investor jika ide teman-teman, produk teman-teman itu menarik perhatian investor, bukan tidak mungkin teman-teman akan diajak kolaborasi idenya. Kemudian mungkin saja ide atau produk teman-teman akan dibeli sama investor tersebut. Atau mungkin saja minimalnya teman-teman akan memiliki kesempatan untuk dibimbing investor tersebut untuk mengembangkan produknya teman-teman. Nah, ini adalah cakupan khusus yang memang kita buat di dalam Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini agar ada follow up. Sudah cukup kita rasanya ketika kita ikut perlombaan, selesai perlombaan udah selesai. Sayang ya, ide kita itu bisa menyelesaikan masalah bangsa tapi cukup berhenti di situ aja. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman ikut namanya program kaderisasi Salman ya, itu teman-teman akan dihadapkan dengan beberapa program jenjang kaderisasi, dimulai dari SSC, kemudian KK, LMD, dan Inventra. Nah, jadi teman-teman, ini adalah bentuk kalau teman-teman lolos di dalam program Beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, teman-teman akan mengalami akselerasi dari beberapa jenjang pengkaderan ya, jenjang pengkaderan dari kaderisasi Salman. Nah, sebelumnya jika teman-teman ada nih yang belum ikut gitu kan, atau ada yang belum tahu bagaimana sih jenjang kaderisasi Salman, wah itu luar biasa teman-teman, bisa ikutan gitu. Itu tidak pernah absen setiap bahkan kalau misal teman-teman cross check ya di Instagramnya kaderisasi Salman tuh rasanya setiap hari itu pasti ada kegiatan gitu di kaderisasi Salman. Saking kan banyaknya program kaderisasi Salman itu yang bermanfaat. Jadi sangat disayangkan jika teman-teman tidak mengikuti program dari kaderisasi Salman tersebut. Baik, ini yang Salman jelasin tadi ya. Ada input dan ada output dari teman-teman ketika mengikuti namanya Beasiswa Inovator Muda Nusantara tadi. Inputnya adalah mahasiswa punya ide yang tervalidasi
dibuktikan dengan sertifikat, lomba atau dokumentasi kegiatan. Dan kedua, harus sudah memiliki output project yang jelas, berdampak dan terukur. Kita tidak sembarang di sini ya teman-teman. Kita tidak sembarang menerima orang gitu. Tapi kita juga melihat bagaimana potensi ide yang disampaikan, ditawarkan kepada kita. Artinya, ini merupakan program yang serius gitu. Ya, ada yang kita harapkan input kepada pendaftar itu sendiri juga gitu. Selain kita menghadirkan output yang ada di dalam layar ini ya. Outputnya ada yang pertama, inovasi sudah memberikan dampak kepada masyarakat. Kedua, berkolaborasi dengan stakeholder untuk menguatkan dampak proyek inovasi. Ketiga, dimuat di media massa, meluaskan dampak dan kolaborasi. Keempat, mengikuti exhibition project dan mendapatkan wadah bertemu dengan investor. Ini yang saya menjelasin tadi ya. Kita akan menghadirkan investor kepada teman-teman sekalian. Dan yang terakhir adalah terbentuknya Forum Komunikasi Inovator Muda Nusantara. Target penerima manfaat, ya, yang pertama adalah pastinya mahasiswa muslim, ya teman-teman. Mahasiswa muslim D3, D4, dan S1. Karena memang kita berasal dari tim kaderisasi Salman ITB yang memang kononnya adalah masjid ya, masjid. Jadi memang kita khususkan untuk muslim. Kemudian mahasiswa dari kampus yang termasuk dalam 12 regional pembagian beasiswa IMN. Nah, teman-teman yang udah ngecek ya pamflet, poster kegiatan IMN, Inovator Muda Nusantara, teman-teman bakalan tahu kita membagi 12 regional, mulai dari Aceh sampai ke Papua ya. Ini gunanya apa? Nanti kita bakalan, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, nanti di sesi tanya jawab saja ditanyakannya. Kemudian, belum pernah mengikuti LMD. Ya, ini teman-teman, karena Saman katakan tadi, ini merupakan akselerasi ya. Akselerasi, maka kita khususkan yang pernah mengikuti LMD, kita tidak terima gitu. Pengkaderan LMD. Namun ketika teman-teman sudah pernah mengikuti SSC, itu masih diperbolehkan. Batasnya ada LMD ya. Dan yang terakhir adalah beasiswa diberikan kepada 100 proyek terbaik yang lulus seleksi. Nah, kita kan membagi 12 regional. Kenapa dibagi 12 regional? Kenapa nggak langsung skala nasional aja sih? Gitu. Kalau kita buat dalam skala nasional, penerima beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, ya, besar kemungkinan yang diterima seleksi itu, yang lulus seleksi itu adalah orang-orang yang berasal dari kota-kota besar. Ya. Atau yang berasal dari kampus-kampus yang ternama ya, sangat ternama. Rata-rata kampus pasti ternama, tapi memiliki yang nama yang sangat luar biasa lah bahasanya. Ya. Jadi kita ingin bertindak adil di sini karena pasti teman-teman yang mungkin berasal dari Aceh misalnya itu pasti memiliki potensi yang luar biasa. Tapi karena apa ya? Mungkin Aceh kalah kemilau dengan gemerlapnya Jakarta gitu ya. Gemerlapnya Jakarta, ya akhirnya Aceh tidak terlihat gitu. Atau teman-teman kita yang berasal dari Ambon misalnya. Dia memiliki ide yang bagus nih, produknya bagus. Tapi karena kalah dengan banyaknya penduduk orang-orang Bandung, ya kan misalnya, ya dia tidak terlihat akhirnya. Nah, makanya kita akan mencoba bertindak adil gitu. Di setiap regional kita akan menerima penerima beasiswa. Itu sekitar 8-9 ya. 8-9 setiap regionalnya. Nah, jadi teman-teman, besar potensi kita untuk mendapatkan proyek dari beasiswa Inovator Muda Nusantara ini. Sudah habis ya? Oke, jadi teman-teman sekalian, ada yang sama lupa sampaikan ya. Kalau misalnya ada beberapa beasiswa, khususnya beasiswa yang terikat dengan kampus, ya. Kalau misalnya tadi Bank Indonesia kan tidak terikat dengan kampus ya, kalau sama tidak salah. Kalau misalnya terikat dengan kampus itu biasanya tidak bisa double beasiswa ya, tidak bisa mengambil beasiswa kedua. Tapi kita di beasiswa Inovator Muda Nusantara ini, kita mempersilahkan teman-teman yang sudah pernah mendapatkan beasiswa atau sedang mengambil beasiswa untuk ikut mendaftar juga. Kita tidak mempermasalahkan itu. Nah, jadi misalnya nih Kak Windy nih, ya kan, penerima beasiswa Bank Indonesia, tertarik nih dengan beasiswa Inovator Muda Nusantara, ya silahkan didaftarkan, boleh gitu. Jadi kita memiliki banyak potensi dan kesempatan gitu ya untuk menerima manfaat-manfaat seperti ini. Mungkin dari Salman itu saja. Kembali Salman katakan bahwa Salman adalah pemain cadangan ya teman-teman. Kak Windy juga ya. Salman pemain cadangan yang memang pemain cadangan ini biasanya tidak sebaik dan tidak sehebat pemain utama gitu. Tapi kurang lebih apa yang disampaikan mengenai beasiswa Inovator Muda Nusantara ini adalah seperti itu. Jadi teman-teman silahkan pikir-pikir ya, siapkan ide-idenya, pantengin terus Instagramnya. Di Instagramnya adalah beasiswa Inovator Muda Nusantara.
Insya Allah di situ kita akan terus share informasi-informasi tadi. Mungkin dari Salman itu aja. Teh Dila, Salman kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Salman untuk materi yang sangat luar biasa. Nah, alhamdulillah sudah tergabung dengan kita ada Teh Intan. Apakah mau memberikan insight-nya terlebih dulu? Langsung masuk sesi selanjutnya aja. Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih untuk Salman ya yang bisa langsung cover, Masya Allah sih Kadis Markom terbaik. Oke ya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sebelumnya saya mau bertanya dulu nih kepada kedua pemateri kita, Teh Windy dan Teh Intan. Yang pertama, menurut Teh Windy dan Teh Intan, mengapa sih beasiswa itu penting? Mangga dari Teh Windy barangkali? Oke, terima kasih Teh untuk pertanyaannya. Windy mohon izin menjawab dulu nih ya Teh Intan ya. Nah, mengapa kemudian menurut Windy beasiswa itu penting ya? Mungkin untuk beberapa orang penting itu karena ya kita mau dapat bantuan pendidikan nih dari segi finansial gitu ya. Tapi sebenarnya kalau menurut Windy pribadi, di luar daripada itu, hal penting yang bisa kita dapatkan ataupun yang bisa kita upayakan dengan mendapatkan beasiswa ini untuk kemudian kita bisa bergabung pada lingkungan yang lebih positif, yakni komunitas penerima beasiswa, dan juga mungkin kita bisa membangun relasi nih, entah itu untuk pengembangan diri, pengembangan soft skill, pengembangan dari tingkat kepemimpinan, ataupun pengembangan prestasi kita sendiri. Jadi menurut ini, mengapa kemudian beasiswa itu penting, bukan hanya agar kita mendapatkan bantuan secara finansial, tapi insya Allah kita juga bisa mendapatkan kebermanfaatan yang jauh lebih baik, karena menurut ini ketika kita bisa mengupgrade diri kita, pasti value kita ke masyarakat akan bertambah. Nah, jadi mungkin untuk mempersiapkan diri kita yang lebih baik ke depannya aja sih. Dan untuk itu menurut Windy juga beasiswa itu penting. Mungkin itu aja Teh dari Windy. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Windy untuk jawabannya yang sangat luar biasa sekali. Masya Allah, emang memang beasiswa itu kita mendapatkan beasiswa itu penting karena ya tadi insight-insightnya gitu kan yang sudah Kak Windy paparkan. Dari Kak Intan, apakah sudah bergabung? Kak Intan? Sudah bisa? Ada suaranya? Oke, mungkin terkendala oleh jaringan ya. Tidak apa-apa. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua dari saya dulu. Terus pertanyaan itu, apa sih tips dan trik dalam mengambil beasiswa dan biasanya kendala apa yang sering dihadapi oleh mahasiswa dalam mengambil beasiswa tersebut? Dari Teh Windy barangkali? Oke, terima kasih Teh untuk pertanyaannya ya. Nah, mungkin kalau untuk tips and trick ini pasti banyak ya teman-teman bisa teman-teman temui. Tapi yang paling penting menurut Windy itu adalah kejujuran. Karena memang kan beberapa beasiswa itu seperti yang sudah disinggung sama Kak Salman tadi, tidak bisa menerima lebih daripada 2 beasiswa. Terus juga kadang-kadang ada beasiswa yang memang diprioritaskan untuk teman-teman yang kurang mampu dan lain sebagainya. Karena menurut pengalaman Windy ketika mengikuti seleksi beasiswa Bank Indonesia ini ya, banyak terdengar ataupun mungkin kayak misalnya nih kita diminta untuk melampirkan SKTM gitu kan. Terus mungkin disenggol tuh, bikin aja deh SKTM kan gampang, padahal kan kita alhamdulillah berasal dari keluarga yang mampu, tapi dibuat-buat gitu keadaannya untuk kemudian bisa menerima manfaat daripada beasiswa itu sendiri. Jadi menurut ini yang pertama itu jujur, terus juga mungkin tips dan triknya kalau untuk beasiswa Indonesia ya, dan juga mungkin untuk beasiswa lain yang diketahui kayak Jarum, Pertamina dan sebagainya, termasuk juga inovator muda ini, barangkali perbaiki CV dan juga motivation letter. Ataupun kalau misalnya di inovator muda tadi kan kita konsepnya kayak PKM, ataupun mungkin kayak bikin esai di beasiswa Pertamina dan sebagainya. Jadi mungkin dari 2 poin itu ya yang menurut ini poin utama. Terus juga mengenai kendala, kalau menurut ini itu dari yang diketahui Bank Indonesia ini kendalanya itu banyaknya di CV dan juga di Moodlet. Karena kalau di CV ini kan sebenarnya beasiswa Bank Indonesia ini dibuka untuk teman-teman mahasiswa semester 4 ke atas ya.
Jadi kita tuh pasti ditanyain nih semester 1, 2, 3 itu ngapain aja. Jadi kalau misalnya kita nggak ada kegiatan, misalnya kegiatan sosial, kegiatan lingkungan, budaya, dan sebagainya, ya rasanya kecil kemungkinan gitu ya kita bisa diterima sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia gitu. Terus juga kalau di motivation letter, menurut ini kendalanya itu banyak orang-orang yang berfokus untuk meninggikan dirinya. Kayak misalnya aku bisa ini, bisa ini, bisa ini. Aku udah dapet prestasi ini. Tapi kita lupa bahwasanya kita juga harus meng-offer komitmen apa yang bakal kita berikan kepada pihak beasiswa itu sendiri ya. Kita bakal ngasih apa nih untuk misalnya untuk Genbi, untuk Bank Indonesia. Kita lupa untuk menawarkan kerja kita ataupun kerja keras kita untuk penerima apa ya, untuk penyelenggara beasiswa itu. Jadi kita tuh cuma mikirin feedback-nya ke kita aja. Jadi kita hanya fokus kepada meninggikan diri, tapi kita lupa untuk menyebutkan apa manfaatnya mereka menerima kita sebagai penerima beasiswa. Barangkali itu sih Kak, kalau menurut Windy ya, kendala yang paling besar yang ditemui. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Windy untuk paparannya. Mungkin karena Kak Intan masih terkendala oleh jaringan ya, saya lempar saja kepada Kang Salman terkait pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa sih beasiswa itu penting, Kang? Ya, baik. Jadi sebelum saya menjawab ya, Teh Windy. Jadi Teh Intan ini dan teman-teman ya, Teh Intan ini sedang berada di kampungnya gitu ya. Mendekati hari bahagia ya, Bas. Mendekati hari bahagia dan kebenarannya di kampungnya itu sedikit susah jaringan. Tadi sudah coba dicari ya solusinya untuk jaringan itu, tapi memang kendala mungkin malam-malam sedikit susah di sana. Jadi itu ya untuk informasi. Jadi bukan baru pertama kali ya ini Teh Intan sedikit susah jaringannya. Bukan sedikit ya, sangat banyak susah jaringannya, bukan sedikit. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa beasiswa itu penting ya? Kalau nggak salah tadi ya, Teh Dila. Nah, jadi teman-teman, ini tadi menyambung apa yang disampaikan Kak Windy ya, bahwa kita ya sebagai pertama, kalau misalnya dari sudut pandang Salman ya, kalau misalnya kita mengupgrade diri itu udah pasti ya, pasti. Itu mengupgrade diri dari beasiswa itu udah pasti. Tapi dari Salman pribadi adalah Salman memposisikan diri sebagai anak ya. Salman memposisikan diri sebagai anak yang tidak ingin memberatkan orang tuanya gitu. Jadi atau tidak ingin memberatkan keluarganya. Jadi itu pentingnya beasiswa yang pertama bagi Salman. Kenapa sih gitu? Dengan beasiswa, selain kita bisa mengupgrade diri gitu kan, kita bisa menambah kapasitas diri kita bisa ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, kita bisa bermanfaat bagi orang tua gitu. Kalau kita mungkin yang beragama Islam ya, kita diajarkan selalu tuh ya, jangan pernah lupa bahwa di rumahmu itu ada surga gitu, ada surga di rumahmu gitu. Nah, jadi itu pentingnya beasiswa yang pertama bagi Salman. Jadi Salman tidak memposisikan untuk mengupgrade diri itu di bagian yang pertama. Nah, jadi dengan kita memposisikan diri sebagai anak, tentunya kita akan bersyukur kepada yang pencipta ya, Tuhan. Yang memberikan kita banyak rezeki. Ini yang memang kita kurang pandangnya. Yang kedua, teman-teman, bahwa kita itu ketika kita menerima beasiswa, itu sudah pasti untuk mengupgrade diri, menambah kapasitas. Nah, kadang orang ketika menerima beasiswa, sebelum menerima beasiswa, itu sudah pesimis terlebih dahulu gitu. Banyak banget syaratnya gitu. Aku nggak bisa nih. Ini apalagi biasanya tuh beasiswa, apalagi kampus-kampus, itu biasanya dikasih tahu sama pihak kampus itu atau informasi yang kita dapat tuh biasanya Hamin satu tuh, Hamin 1, Hamin 2. Kalau misalnya beasiswa yang terikat dengan kampus, kalau misalnya Kak Windy kan udah ada beasiswa Bank Indonesia itu udah ada pemberitahuan kian, mungkin coming soon gitu kan, atau ada pemberitahuannya. Nah, itu masalah yang pertama. Masalah kedua, mahasiswa ini kebanyakan malas update informasi gitu. Jadi ketika ada besar kemungkinan, ini kesempatan misalnya beasiswa Bank Indonesia, besar kemungkinan kita diterima misalnya gitu. Tapi karena kita jarang, kita lebih enak stalking mantan gitu kan, stalking yang lain gitu. Akhirnya informasi-informasi yang lain ketinggalan gitu tentang beasiswa. Padahal itu besar potensi kita untuk menerimanya. Nah, jadi bagi Salman, kenapa penting beasiswa itu? Yang pertama adalah untuk mengabdikan diri kepada orang tua. Ketika kita sudah mengabdikan diri kepada orang tua, maka kita sudah pada dasarnya kita sudah mengabdikan diri kepada Sang Pencipta. Ya. Yang kedua, untuk menambah kapasitas diri kita, untuk mengupgrade. Kemudian yang ketiga,
adalah untuk menyibukkan kita di kegiatan kebaikan. Ingat teman-teman semua, ya, ini bukan mengajari ikan berenang ya bahasanya. Tapi pilihan kita sebagai manusia itu hanya dua. Kalau kita tidak disibukkan dengan hal-hal baik, maka kita akan disibukkan dengan hal-hal yang tidak baik. Gitu ya. Ketika kita disibukkan dengan hal baik, maka kita akan disibukkan dengan hal yang tidak baik. Nah, jadi ketika kita bermalas-malasan, maka kita akan lebih dekat dengan, misalnya laki-laki nih, dengan game online, akhirnya lupa waktu, sholatnya tinggal, dan segala macamnya gitu. Tapi ketika kita berada di kegiatan-kegiatan kebaikan, maka akan ada tuh yang mengingatkan, jangan lupa sholat, misalnya gitu. Jangan lupa beribadah, jangan lupa belajar, segala macamnya. Begitu benefit yang kita dapat ketika kita menerima beasiswa. Ya, akan ada kegiatan kebaikan, baik itu pengabdian misalnya. Beasiswa ini banyak pengabdian ya, pengabdian kepada masyarakat lebih apanya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita melihat dari beasiswa inovator muda Nusantara ini lebih condong pada bagaimana kita berkontribusi kepada bangsa dan negara. Jadi Salman itu ya ada tiga pentingnya beasiswa bagi Salman. Dikembalikan kepada Teh Dila. Ya, terima kasih Kang Salman yang sudah membackup pertanyaan dari saya untuk Teh Intan. Kebetulan memang tadi yang sudah dijelaskan oleh beliau memang sedang berada di kampung halaman mungkin ya, sedang sulit untuk mendapatkan sinyal. Oke, pertanyaan yang ketiga mungkin ya untuk Teh Windy dan Kang Salman. Kan beasiswa itu banyak sekali ya kegiatannya, ada pembinaan dan lain sebagainya. Nah, apakah menurut Teh Windy dan Kang Salman, nggak apa-apa ya saya tanya, dan Kang Salman, kegiatan dari beasiswa tersebut mengganggu perkuliahan dan bagaimana caranya untuk manajemen waktu dalam hal tersebut? Oke, dari Kang Salman dulu aja deh. Bagaimana tuh Kang? Biar antara kuliah dengan pembinaan beasiswa itu sejalan. Bagaimana? Oke, baik. Jadi Salman izin menjelaskan dari sudut pandang beasiswa inovator muda Nusantara ya. Jadi untuk beasiswa inovator muda Nusantara ini kita melihat jadwal juga dari para mahasiswa bagi para calon pendaftar nanti yang notabene kita mengkhususkan sebenarnya untuk mahasiswa yang 2019-2021. Tapi tidak menutup kemungkinan jika ada teman-teman yang dari 2018 gitu kan. Yang 2017 adalah ya. Udah paham-paham umur lah bahasanya ya. Jadi ketika kita menerima beasiswa atau kita mengambil suatu langkah, kita diajarkan untuk kita harus terima konsekuensi. Ya, ketika kita mengambil suatu langkah, kita harus menerima konsekuensi. Jadi, untuk beasiswa inovator muda Nusantara ini, karena kita melihat banyaknya kegiatan, kita akan mencoba melakukan pembinaan itu di setiap hari Sabtu dan Ahad ya, Sabtu dan Minggu. Memang waktu free-nya kebanyakan manusia ya, kebanyakan mahasiswa itu waktu free-nya di Sabtu Ahad. Nah, jadi kita mencoba mengkhususkan harinya. Dan tapi ya, ketika kita berbicara tentang ini kan tidak terlepas dari manajemen waktu ya. Kalau kita bicara tentang manajemen waktu, kita sampai kita tua pun, sampai kita dipanggil ya sama Yang Maha Kuasa, kita nggak akan selesai-selesai soal manajemen waktu. Karena itu pada hakikatnya itu suatu proses kita, suatu proses pendewasaan kita. Makanya manajemen waktu dan manajemen prioritas ya ada namanya. Itu ibarat satu koin ya. Jadi saling sebelah-sebelahan ya. Kalau misalnya kita bisa manajemen waktu, belum tentu kita bisa manajemen prioritas. Dengan hal seperti itu, kita selalu dihadapkan dengan kesibukan. Salman pernah ini ya, sedikit saja bercerita. Dulu ya, sebelum Salman tersadarkan dengan agenda-agenda kebaikan gitu. Salman merasa orang yang paling sibuk di dunia. Ya, padahal Salman tuh kerjanya tuh cuma main game, tiduran. Ya, kalau misalnya nugas gitu. Tapi Salman merasa orang yang udah seletingnya Presiden Joko Widodo gitu. Udah ngurusin negara segala macam. Salman merasa orang paling sibuk. Ketika Salman mulai mengikuti agenda dari organisasi, ya kan? Habis itu pembinaan, pengabdian. Salman awalnya tidak yakin gitu. Salman nggak yakin di awalnya. Apa bisa dengan waktuku yang sibuk itu gitu ya? Waktuku yang sibuk itu, apakah aku bisa mengikuti ini gitu? Akhirnya Salman coba dan tidak ada yang berubah gitu. Salman juga masih manusia yang sibuk dengan adanya kegiatan-kegiatan itu. Salman masih bisa ngikutin rutinitas Salman sehari-hari yang seperti biasanya. Artinya,
ada pola pikir yang kita hadapkan, yang kita munculkan kalau kita tuh sibuk dan kita nggak bisa ngikutin banyak kegiatan, atau kita nggak bisa ngikutin kegiatan, termasuk misalnya beasiswa. Bahkan mungkin teman-teman yang banyak ikut organisasi, yang merasa waktunya tersita banyak, misalnya gitu, yang ikut organisasi, ikut perlombaan akademik segala macam, akhirnya banyak merasa banyak waktunya tersita, akhirnya banyak yang memutuskan untuk mengurangi kegiatannya gitu. Jangan dikurangi. Itu dia. Jangan dikurangi kegiatannya. Karena apa? Kembali ke yang Salman katakan, kita adalah manusia yang sibuk. Apapun kegiatan kita itu, pasti ada aja kesibukan kita. Dengan kita mengurangi kegiatan kita, maka kita akan mengurangi kapasitas diri kita. Dengan kegiatan kita banyak dan kita merasa tersita waktu kita, maka itu adalah proses pendewasaan kita. Proses itulah yang dinamakan upgrade diri. Yang biasanya kita tidak terbiasa dengan hal-hal yang riuh misalnya gitu kan. Atau kita tidak terbiasa dengan hal-hal pengabdian masyarakat misalnya. Dengan kita mulai membiasakan diri, ya kita akan terbiasa pada sendirinya gitu. Juga dengan beasiswa, ya. Jadi bagaimana cara membagi waktunya itu dikembalikan ke individual masing-masing. Tapi gambaran umumnya adalah kita adalah manusia yang sibuk. Gimana pun kita, apapun kegiatan kita. Ingat kembali apa yang Salman katakan tadi, kalau kita tidak mengisi kegiatan-kegiatan kita dengan kegiatan kebaikan, maka kegiatan-kegiatan kita akan terisi dengan kegiatan yang tidak baik. Mungkin dari Salman itu tadi lah, dikembalikan. Ya, terima kasih Kak Salman yang telah menjawab pertanyaan saya. Selanjutnya, Kak Windy barangkali mau menanggapi pertanyaan ketiga saya. Oke, terima kasih Teh Dela untuk pertanyaannya ya. Jadi jawaban dari Kak Salma udah lengkap banget, udah paket komplit. Nah, kalau misalnya Kak Salman tadi udah memberikan perspektif dari beasiswa inovator muda, barangkali ini juga berbagi perspektif ini dari beasiswa Bank Indonesia ya. Kalau beasiswa Bank Indonesia ini kan juga pengurusnya itu selain dari pihak Bank Indonesia-nya langsung, BPH-nya atau Badan Pengurus Harian itu kan juga mahasiswa ya. Jadi memang kami itu menyesuaikan dengan jadwal perkuliahan. Misalnya kalau Unisri nih biasanya nih free-nya di hari apa gitu. Nah, baru diadakan kegiatan. Dan juga malah kalau Windy pribadi ya, asalkan ada kalau misalnya ada kegiatan Genbi itu rasanya senang gitu, kayak nggak sabar, apa nih, apa mau bikin program Genbi borong UMKM atau menanam hidroponik atau mungkin kunjungan ke panti asuhan atau panti sosial dan lain sebagainya gitu kan. Jadi seperti yang dibilang tadi, ketika kita mendaftarkan diri untuk bergabung di suatu komunitas, yang mana ini komunitas Genbi ya, penerima beasiswa Indonesia, kita nggak bisa hanya berharap apa yang akan mereka berikan kepada kita. Ya, ini mungkin biaya pendidikan dan juga mungkin komunitas itu sendiri ya. Tapi kita juga harus menyadarkan diri kita bahwasanya kita perlu memberikan feedback kepada mereka, apa yang bisa kita lakukan dari apa yang udah mereka kasih ke kita gitu. Jadi salah satu caranya ya dengan merasa excited gitu dengan apa-apa aja kegiatan yang telah mereka berikan untuk kita ataupun yang telah dirancang untuk kita. Jadi menurut dia ketika kita udah merasa riwah ataupun udah ngerasa terbebani, nggak bisa manajemen waktu dan sebagainya, berarti itu memang dari kitanya aja mungkin yang belum terlalu enjoy dengan komunitas tersebut. Kalau misalnya udah dapat celahnya nih, mau tugas sebanyak apapun pasti masih bisa meluangkan waktu gitu ya. Kayak Kak Salman bilang tadi, bukan kesibukannya yang dikurangi, tapi mungkin manajemen waktunya itu balik lagi ke individu kita masing-masing. Mungkin itu aja Teh dari Windy. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Windy untuk jawabannya yang sangat luar biasa. Oke, kita lanjut ke sesi tanya jawab dari para peserta. Di sini ada yang mengirim chat pribadi ya, direct message dari peserta. Untuk Kak Windy, apa sih yang menyebabkan mahasiswa tidak tertarik untuk mendaftar beasiswa, Kak? Langsung dijawab ya, Teh ya? Boleh. Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih ya untuk pertanyaannya. Apa yang menyebabkan mahasiswa itu merasa berat atau tidak tertarik untuk dapat beasiswa? Karena mungkin yang pertama menurut dia belum kerasa sama yang bersangkutan itu manfaat apa aja yang bisa dia dapatkan kalau dapat beasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua mungkin tadi udah disinggung sama Kak Salman ya. Kadang-kadang kita tuh merasa
beasiswa Bank Indonesia berat banget nih persyaratannya, harus nyiapin A, B, C, D, E. Terus juga mungkin beasiswa inovator muda harus menyiapkan ini, itu, harus bikin karya, dan lain sebagainya. Jadi mungkin hal-hal itu yang menjadi faktor-faktor ya, kenapa kemudian tidak tertarik dengan, ataupun tidak tertarik untuk mengikuti persyaratan beasiswa gitu. Karena menurut ini juga faktor utamanya itu karena kitanya nggak percaya diri. Kita udah ngedown duluan, kayak merasa padahal itu nggak mungkin untuk diraih, atau mungkin kita nggak mungkin dapat nih, nggak mungkin ada kesempatan gitu. Jadi menurut itu salahnya di situ sih. Windy mungkin agak kurang seneng ya sama teman-teman yang tidak percaya akan potensi diri sendiri. Gitu. Kalian pasti bisa. Kita tuh pasti bisa kalau misalnya kita mau, dan rezeki juga nggak akan kemana. Kalau misalnya kita bilang nggak mungkin, tapi Allah bilang itu rezeki untuk kita, ya kita nggak bisa nolak gitu kan. Begitu juga kalaupun kita udah usaha mati-matian, kalau memang itu bukan rezeki kita, barangkali ada tempat lain untuk kita gitu. Jadi mungkin poin utama dari Windy ya, kenapa kita tidak tertarik, bukan tidak tertarik sebenarnya, mungkin kurang pede aja untuk berkompetisi sesama orang lain untuk mendapatkan beasiswa sendiri. Mungkin itu sih dari Windy teh. Oke, terima kasih Kak Windy untuk jawabannya. Bukan tidak tertarik, tapi mungkin agak pesimis ya Kak. Iya sih, saya juga pernah merasakannya. Pernah merasakan untuk ketika melihat persyaratan untuk beasiswa itu, ternyata wah harus ada syarat-syarat yang memang tidak terpenuhi menurut saya gitu kan. Menurut saya pribadi yang susah lah untuk saya gapai gitu kan. Tapi ya kalau misalkan kita sudah mendapat rezekinya, insya Allah akan Allah mudahkan juga jalannya. Dari teman-teman, apakah ada yang bertanya ini dari Kak Gina Aprela Sri. Nah, Assalamualaikum, saya Gina Aprela Sari dari Bengkulu. Izin bertanya kakak-kakak, tadi Gina dengar beasiswa ini buat semester 4. Nah, apakah yang masih semester 2 tidak boleh atau tidak bisa mendapatkan beasiswa inovator muda ini ya, Kak? Dari Kang Salman dulu, barangkali mau menjawab. Baik, terima kasih. Kayaknya memang pertanyaannya dikhususkan untuk Salman ya? Ya. Udah ada bahasa beasiswa inovator muda. Betul, beasiswa inovator muda. Oke, baik. Izin ya menjawab. Jadi, untuk penerima beasiswa ini, penerima manfaat ya, Salman tidak mengatakan penerima beasiswa, tapi penerima manfaat ini adalah mahasiswa dari Stambuk 2019, angkatan 2019 sampai 2021. Artinya teman-teman yang 2021 ini, mahasiswa 2022 belum masuk ya? Belum lah ya. Jadi 2021 masih paling akhir ya. Jadi masih bisa, pasti bisa ya. Bahkan kalau bahasa anak Medan ya, ini daun mudanya gitu. Daun mudanya yang bisa dikembangkan. Jadi bagus sebenarnya kalau misalnya kayak Teh Gina ini mendaftar beasiswanya. Jadi itu ya menjawab dari pertanyaan Teh Gina. Boleh pastinya. Dikembalikan Teh Dila. Oke. Nah, sudah terjawab ya Teh Gina untuk pertanyaannya. Insya Allah untuk dari beasiswa inovator muda ini terbuka untuk banyak semester mungkin ya Kang. Kalau untuk tahun 2017 karena sudah lulus ya. Ya, untuk ini ada pertanyaan lagi Kak Windy, pertanyaan terakhir mungkin ya Kak. Untuk Kak Windy ada lewat direct message. Pertanyaan ketiga, bagaimana Kak Windy bisa terus berprestasi di tengah pembinaan beasiswa ini? Oke, terima kasih ya Kak untuk pertanyaannya. Alhamdulillah ya, tapi kalau misalnya dibilang berprestasi gimana banget, kayaknya belum gitu kan. Nah, bahkan kalau menurut ini ya, Windy bisa berprestasi karena adanya pembinaan beasiswa ini gitu. Barangkali kalau misalnya Windy nggak bergabung ya di Genbi, atau mungkin Windy nggak bergabung di organisasi lain, kesempatan untuk Windy berkembang itu semakin kecil, karena tidak bisa Windy pungkiri ya, lingkungan itu faktor paling besar menurut Windy ya untuk kita berkembang. Kalau misal lingkungannya nggak suportif, lingkungannya nggak mengejar untuk berprestasi, rasanya kita juga nggak akan ke bawah. Jadi menurut Windy, kenapa kita bisa berprestasi? Itu yang pertama karena lingkungan.
Tapi pasti doa daripada itu ada yang lebih kuat ya, doa orang tua, misalnya ridho orang tua dan lain sebagainya gitu. Tapi yang penting menurut Windy ya, selama Windy berkuliah, apalagi kan Windy di Sumatera Selatan dan domisilinya di Riau nih, ngerantau kayak jauh gitu kan. Jadi apa yang bisa mendorong kita untuk berprestasi itu ya karena lingkungan yang kita ikutin gitu, yang kita geluti. Soalnya Windy udah dapat beasiswa Genbi, Windy bergabung di komunitas Genbi. Nah di komunitas Genbi itu pasti ketemu orang-orang yang, wih ternyata dia udah kesini loh lombanya, udah ikut acara ini loh, pengen juga deh ikut gini, ikut ini. Jadi kita tuh terpancing karena melihat situasi yang ibaratnya tuh kita, kalau kasarnya tuh kayak nggak mau kalah ya. Kita juga mau nih mengembangkan diri kita, mengupgrade diri kita. Jadi mungkin untuk menjawab pertanyaan tadi, Windy berprestasi rasanya karena memang Windy bergabung dalam lingkungan yang positif dan suportif untuk bisa mengembangkan diri. Barangkali itu Kak, kalau dari Windy. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Windy untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang ini ya, mungkin malu-malu ya Kak, karena kirimnya lewat direct message. Terus, oke, ini pertanyaan yang terakhir banget ya. Menurut Teh Windy dan Kang Salman, seberapa besar potensi mahasiswa menjadi seorang inovator? Dari Kang Salman, barangkali mau menjawab terlebih dulu. Oke, baik. Seberapa besar potensi mahasiswa menjadi seorang inovator? Ya. Ya, Teh Windy, sangat besar ya. Sangat besar ke potensi mahasiswa itu menjadi seorang inovator. Salman jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia ya teman-teman. Saat ini lagi kuliah di 11 Maret Surakarta S2. Tapi walaupun Salman jurusan Bahasa Indonesia, hati Salman itu sejarah ya. Jadi hati Salman sejarah. Jadi Salman ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa sejarah itu selalu diukir sama anak muda. Ya. Sejarah itu selalu diukir sama anak muda. Bukan berarti orang tua itu tidak bisa mengukir sejarah ya. Ingat, jangan pula gara-gara ini nanti siap dari kegiatan roadshow ini durhaka sama orang tua gitu kan. Jadi bukan itu maksudnya. Tapi yang ingin Salman ingatkan pada kita semua adalah kita anak muda itu memiliki visioner yang jelas gitu. Kita anak muda itu memiliki visioner yang jelas. Gimana Indonesia ke depan, gimana dunia ini ke depan itu tergantung bagaimana kitanya. Makanya kalau misalnya ada cendekiawan Muslim ya mengatakan bahwa jika kita ingin merusak suatu negara, rusak anak mudanya. Nah jadi sekarang ini teman-teman sekalian, kita nggak usah di setiap daerah kita dimanapun kita berada, ada di Kalimantan tadi, ada dari Bengkulu, Salman dari Medan, sebenarnya bukan dari Medan ya, dari Binjai ya, Binjai Sumatera Utara, dan mungkin teman-teman yang lain dari Teh Windy dari Riau, pasti ada lingkungan-lingkungan yang memang lingkungan yang tidak baik, ya, atau teman-teman kita yang berada dalam pergaulan yang tidak baik. Nah, kita sebagai anak muda yang cerdas ya, kalau bahasanya, kita sebagai anak muda yang cerdas harus bisa mengimbangi pergaulan yang tidak baik itu. Kita sebagai muda yang memiliki akal yang baik gitu ya, kita harus mengimbangi kegiatan-kegiatan yang tidak baik itu. Dengan apa? Dengan mengupgrade diri kita. Menjadi seorang inovator itu adalah satu hal yang baik, teman-teman sekalian. Ya, apakah itu inovasinya dalam bentuk apapun, apakah teknologi maupun pendidikan dan lainnya, itu sangat luar biasa jika teman-teman bisa mengupgrade dirinya. Potensinya sangat besar. Kenapa? Seperti yang sampaikan Kak Windy tadi ya. Sebenarnya mahasiswa itu bukan nggak tertarik dengan kayak beasiswa gitu atau kegiatan-kegiatan, tapi nggak mau ribet ya, nggak mau ribet bahasanya, nggak mau capek ya. Karena kita tahu kesempatan-kesempatan itu tidak datang dua kali, maka kita harus terus mencoba. Kalau gagal, ya jangan menyerah, karena kesempatan itu tidak akan datang pada orang-orang yang berhenti menyerah ya. Jadi kita harus terus berjuang, kita harus terus bergerak. Nah, kembali lagi kepada bagaimana potensinya, teman-teman di sini, kenapa beasiswa inovator muda datang? Ya karena kita melihat potensi anak muda, mahasiswa itu menjadi seorang inovator itu sangat besar. Dan tidak ada wadahnya gitu. Tidak ada wadahnya yang memang tetap ya, tidak ada wadah yang tetap. Dan kita hadir di sini untuk menjadi wadah itu. Makanya beasiswa ini agak lain ya kalau bahasa anak Medan. Agak lain dikit ya dari beasiswa-beasiswa yang lain. Karena memang kita tidak langsung kayak misalnya mendaftar, habis itu nanti ada seleksi, ada wawancara segala macam.
habis itu dikasih uang pembinaan, uang kuliah misalnya. Kita tidak seperti itu. Nah, makanya kita hadir di sini. Jadi, seberapa besar potensi mahasiswa itu menjadi seorang inovator? Oh, sangat besar. Mungkin dari Salman itu Tedilah dikembalikan. Ya, terima kasih Kang Salman untuk jawabannya. Kepada Kak Windy, disilahkan. Oke, terima kasih Teh untuk pertanyaannya dan juga teman-teman yang bertanya ya. Kak Salman tadi udah full banget menjelaskan jawabannya, dan ini sepakat kalau misalnya anak-anak muda ya, bukan hanya mahasiswa sebenarnya, sangat besar potensi kita untuk jadi inovator. Karena apa? Karena pemerintah pun juga udah mendukung ya, dari segi apa? Dari ada program PMW, ada program PKM, dan lain sebagainya. Kita tuh memang disupport penuh loh untuk kemudian bisa membangun Indonesia lebih baik. Contohnya untuk membangun Indonesia Emas ya. Indonesia Emas itu kan ketika kita menghadapi bonus demografi, yang mana ini ada perubahan struktur umur penduduk nih, di mana proporsi usia kerja itu lebih besar daripada proporsi usia tidak kerja gitu. Jadi seperti tadi Windy bilang ya, sangat mungkin, dan Kak Salman juga mengamini itu, sangat mungkin sekali kita untuk menjadi inovator. Karena apa? Karena kita memang udah didukung gini ya, entah itu dari segi pendanaan, dari segi wadah, dan lain sebagainya. Pun Windy juga percaya apa yang disebut oleh Pak Karno ya, itu bahwasanya beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semua dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kugunjangkan dunia. Jadi again, Windy sampaikan sangat mungkin sekali dan sangat besar potensinya anak-anak muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadi inovator. Barangkali itu Kak, dari tambahan dari Windy. Ya, terima kasih kepada Kak Windy dan Kang Salman yang Masya Allah luar biasa sekali ya, jawaban-jawaban yang membangunkan semangat mungkin ya, membangunkan semangat dari teman-teman semua. Mudah-mudahan si sharing ini tidak berakhir sampai di sini. Nanti insya Allah mungkin akan ada sesi selanjutnya untuk teman-teman, makanya tetap stay tune di akun Instagram Kaderisasi Salman, insya Allah yang akan memaparkan info-info terkait mengenai beasiswa inovator muda ini. Nah, mungkin Teh sebelum saya tutup dan nanti mangga kepada closing statement-nya ya untuk Kak Windy dan Kang Salman. Dari Kak Windy dulu. Oke, closing statement dari Windy barangkali simpel aja teman-teman. Jangan, bukan gitu deh, tapi cobalah untuk lebih percaya pada kemampuan diri sendiri. Percaya akan potensi yang ada pada diri kamu, dan jangan merasa bahwasanya kamu itu orang yang kecil, di mana kadang-kadang kita menganggap diri kita ini lebih kecil daripada orang lain. Kita nggak mampu, orang lain mampu gitu ya. Mindset-nya harus diubah, dan juga harus percaya bahwasanya kita punya penolong yang utama dan paling besar, yaitu Allah gitu ya. Jangan berhenti mencoba, dan juga jangan terjebak pada kalimat usaha tidak akan mengkhianati hasil. Karena menurut Windy, kita sebagai manusia hanya diwajibkan untuk berusaha, mencoba, dan kita tidak diwajibkan untuk berhasil. Selebihnya, apapun hasilnya, diterima mendapat beasiswa atau tidak, diterima atau mungkin dalam hal-hal lain, ataupun sebagainya, yaitu kembali lagi rezeki udah ada yang ngatur. Yang penting kita berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkan potensi kita, mengembangkan skill kita, dan juga meningkatkan value kita kepada lingkungan sekitar. Barangkali itu Kak closing statement dari Windy. Terima kasih juga untuk kesempatannya dan sambutan yang sangat luar biasa dari BMKA Salman ini. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Kak Windy atas sesi sharing pada malam hari ini ya. Semoga tidak kapok ya Kak. Nanti insya Allah kita akan berbincang kembali. Nah, kepada Kang Salman, closing statement-nya bagaimana Kang? Disilahkan. Baik teman-teman, jadi sebelum closing statement ya, jadi teman-teman yang ingin mengkepoin beasiswa inovator muda Nusantara, mana tahu juga Kak Windy juga ingin mengkepoin gitu kan, ingin mendaftar, Sabi ya dipantengin Instagramnya Kaderisasi Salman, kemudian juga Instagramnya beasiswa inovator muda Nusantara, dan sama lihat Kak Windy juga bergabung dalam grup WhatsApp ya. Jadi itu juga bisa jadi media ya teman-teman untuk bertanya mengenai beasiswa inovator muda Nusantara karena besar potensinya. Oke, baik. Jadi teman-teman, closing statement dari Salman ini, kita sebagai anak muda, kita sebagai mahasiswa, kita harus menjalankan apa fungsi mahasiswa itu ya, yaitu
Salah satunya pastinya adalah Aaron Stock ya. Bahwa teman-teman, kita mahasiswa itu harus terus bergerak. Ya, anak muda itu, mahasiswa itu harus bergerak, dan bergerak itu harus terus menginspirasi. Jangan hanya sekedar kita bergerak saja. Misalnya contoh nih, pematerinya Kak Windy. Terus bergerak, tapi dengan adanya prestasi, Kak Windy akhirnya menginspirasi orang banyak. Misalnya. Kita jangan hanya bergerak saja, tapi kita harus juga bisa menginspirasi. Nah, ada satu kalimat yang Salman sampai sekarang ya tidak pernah lupakan, dan Salman dapatkan ketika Salman ikut kaderisasi Salman ya, pengkaderan Salman, yang Salman masih pegang sampai sekarang. Manusia itu saat ini itu terlalu sibuk mencari. Ya, manusia itu saat ini terlalu sibuk mencari. Ikut organisasi sibuk mencari. Ikut kegiatan sibuk mencari teman, mencari pengalaman, mencari ini, mencari itu. Sampai-sampai manusia itu lupa bahwa manusia itu bisa menjadi. Ya. Manusia itu manusia itu terlalu sibuk mencari padahal dia itu bisa menjadi. Kenapa kita sibuk mencari teman padahal kita bisa menjadi teman? Kenapa kita sibuk mencari pengalaman padahal kita bisa menjadi pengalaman? Dengan kita menjadi, kalimat mencari itu akan datang dengan sendirinya kepada kita semua, teman-teman semua, ya. Dan kemudian terakhir adalah Salman tipikal yang sangat tidak suka ya dengan kalimat insecure. Jadi kalau teman-teman perhatikan saat ini, dengan adanya munculnya kalimat insecure, manusia itu atau pemuda itu menjadi tidak pede dalam bergerak atau berkarya. Melihat ada yang teman-temannya yang prestasinya mungkin sedikit lebih baik daripada dia, akhirnya dia minder dan menggunakan kalimat insecure. Seakan-akan kalimat insecure pada saat ini itu adalah hal yang lumrah. Akhirnya apa? Manusia, mahasiswa tidak bisa melewati batasnya. Padahal dulu kalau misalnya kita lihat ya, banyak sekali mahasiswa yang dia nggak nyerah dia. Sekali gagal, coba lagi, gagal, coba lagi. Sekarang saat ini, mahasiswa kita banyak jumpai, sekali gagal udah putus asa. Gitu. Itu nggak bisa kita jumpai seperti itu ya. Kita nggak bisa melakukan hal-hal seperti itu. Nah, artinya teman-teman, tidak salah sebenarnya kita mengikuti kalimat insecure. Tapi jangan sampai itu membatasi diri kita. Ya, jangan sampai itu membatasi diri kita. Jadi, ada 3 poin yang Salman sampaikan di closing statement. Yang pertama adalah bergeraklah dan terus menginspirasi. Kemudian yang kedua, jangan terlalu sibuk mencari sampai kita lupa kalau kita itu bisa menjadi. Dan yang ketiga adalah jangan batasin kemampuan kita dengan kalimat insecure. Mungkin dari Salman itu, Kak Dila, dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Meskipun ini backing up juga Masya Allah luar biasa sekali ya kawan-kawan. Mungkin menggantikan Kak Intan, tapi ya qadarullah mungkin ya beliau memang sedang tidak ada sinyal di halamannya, kampung halamannya. Ya terima kasih Kang Salman untuk sesi sharing kita pada malam hari ini. Selanjutnya yaitu saya tutup untuk sesi inti tanya jawab tadi juga pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Kak Windy dan Kang Salman. Selanjutnya ada doa yang akan disampaikan oleh Kang Ahmad Syakir. Apakah sudah bergabung Kang Ahmad? Sudah Kak. Oke, disilahkan Kak. Baik. Sebentar Kak. Ada Amit di sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal 'afwa 'indal hisab wan najata minan nar. Allahumma inna ibadak banu abidik banu imaik nawasina biyadik madin fina hukmuk adalun fina qada'uk. Nas'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fil ilmi ghaibi 'indak an taj'ala qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina. Allahumma ij'alna min ahbabik fa innaka idza ahbabta 'abdan ghafarta dhanbahu in kana 'azima
وقبلت عمله وإن كان يسيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Kak Syakir yang telah memaparkan doanya. Oh ya, teman-teman diingatkan kembali untuk mengisi presensi hadir yang telah di-share di kolom chat ya. Boleh dicek terlebih dahulu bagi yang belum mengisi presensi kehadirannya. Sebelum saya tutup, ada baiknya kita sesi foto terlebih dahulu. Bagi yang belum on kamera, disilahkan untuk on ya, terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Sudah, oke. Ya, satu kali lagi ya. Boleh dikepalkan tangannya sebagai bentuk perjuangan. Oh, mahasiswa banget ya. Mengepalkan tangan. Mahasiswa banget. Mengepalkan tangan nih sebagai bentuk perjuangan. Mana ya Kak Widodo? Sudah Kak? 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Widodo untuk sesi dokumentasinya ya. Sebelum saya tutup, ada ini ya, beberapa quotes yang saya siapkan tadi dari Kang Febri ya, sedikit, bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali, kecuali bagi orang-orang yang tidak gampang menyerah. Mudah-mudahan ada insight yang didapatkan dari kegiatan sesi sharing, roadshow, beasiswa inovator muda ini bagi teman-teman semua. Mengingatkan kembali bahwa sertifikat itu didapatkan setelah mengisi presensi. Jadi jangan lupa untuk mengisi presensi untuk semua para peserta. Saya tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat istirahat. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Dila. Terima kasih Teh Windy. Terima kasih semuanya Kak Windy. Terima kasih banyak. Mohon izin live ya teman-teman. Dalam bidang profesional. Dan apakah itu sebagai chemical engineer atau civil engineer ya, yang berprestasi di perusahaan-perusahaan multinasional. Dan karena itu saya mencoba membuktikan itu dengan saya ikut dalam suatu perusahaan internasional disebut dengan dulu PT Katrik Pasifik Indonesia, sekarang menjadi PT Chevron Pasifik Indonesia. Karir saya di situ adalah bermula dari sebagai seorang chemical engineer, production engineer, dan team leader dan juga manager. Dan di situ bagaimana saya belajar secara profesional, baik culture daripada perusahaan, ya. Ada values yang dipegang, dan itu sejalan menurut saya dengan values-values yang kita pegang sebagai seorang muslim. Apakah itu integrity, ya, kemudian trust, dan itu juga high performing, ya. Kita ingin berprestasi tinggi, dan ingenuity, itu adalah hal-hal yang menjadi basic value daripada perusahaan. Kemudian saya pegang itu juga sebagai muslim juga sama, ya. Kita juga harus bisa mempraktekkan values itu dalam kiprah kegiatan aktivitas sehari-hari sebagai seorang profesional. Saya Arif Yunan, manajer Chevron Pasifik Indonesia, mengajak teman-teman untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik.